Sintayong tidak panggil Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak memanggil dua pemain abroad, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, untuk melawan timnas Irak dan timnas Filipina. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16-21 November 2023. Sintayong terpaksa tidak membawa Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner ke timnas Indonesia sebab keduanya masih menderita cedera. Klub Belgia KMSK Dense mengklaim bahwa cedera hamstring Marcelino Ferdinand makin parah setelah disertakan Sintayong ke timnas Indonesia kontra timnas Brunei Darussalam. Sementara Ivar Jenner telah berkutat dengan cedera selama berpekan-pekan. Gelandang Jong Utrecht itu di Belanda bahkan sudah absen ketika timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Timnas Indonesia diperkuat 8 pemain abroad versus Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan diperkuat 8 pemain abroad dalam dua partai grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedelapan pemain yang berkarir di luar negeri itu antara lain Rafael Strauch yang bermain bersama Ado Den Haag di Belanda hingga Sadi Ramdhani di Sabah FC Malaysia. Selain itu juga Pratama Arhan di Tokyo Verdy di Jepang, Asnawi Mangko Alam di Jeonnam Dragons Korea Selatan, sampai Seni Patinama di Viking FK Norwegia. Pemain abroad lainnya di timnas Indonesia adalah Sandy Walsh di KV Mechelen, Belgia, Elkan Bagot di Ipswich Town, Inggris, dan Jordi Amat di Johor Ta'zim, Malaysia. Khusus Elkan Bagot, back berusia 21 tahun itu sedang on fire, telah mencetak 1 gol untuk Ipswich Town di babak 16 besar Carabao Cup 2023-2024 meski kalah 1-3 dari Fulham. Tak bisa pakai stadion GBT, Persebaya menjamu PSIS di Gresik. Persebaya Surabaya tidak bisa menggunakan stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya untuk menggelar laga terdekat, sebab stadion itu harus steril untuk perhelatan Piala Dunia U17 pada 10-21 November. Sterilisasi stadion GBT sendiri bakal berjalan sampai 2 Desember 2023. Artinya, Persebaya belum bisa menggunakannya sebelum tanggal itu. Nah, masalahnya, laga kandang terdekat Bajul Ijo digelar pada 26 November 2023. Persebaya dijadwalkan menjamu PSIS Semarang dalam laga pekan ke-20 BRI Liga 1 2023-2024 pada 26 November mendatang. Opsinya mereka akan berkandang di Stadion Gelora Joko Samudra GCS Gresik dan itu sedang diupayakan. Ustadz Nawawi berusaha bangkitkan mental Persebaya yang tengah terpuruk. Ustadz Nawawi memiliki tugas yang tak mudah di Persebaya Surabaya sebagai pelatih interim. Dia wajib membawa timnya bangkit setelah mengalami keterpurukan di BRI Liga 1 2023-2024. Persebaya telah mendapat 3 kekalahan beruntun. Hal itulah yang membuat Joseph Gombau kehilangan jabatan pelatih kepala dan Uston ditunjuk sebagai caretaker. Dalam 6 laga terakhir, Persebaya minim poin selama berada di bawah kendali Gombau. Hasilnya mereka hanya mampu mengemas 4 poin, hanya sekali menang dan sekali seri. 4 sisanya kalah. Ustadz Nawawi mengajak seluruh pihak di tim untuk kembali bersatu demi mengembalikan performa apik tim. Dia berusaha membangkitkan mental dan mengembalikan soliditas tim. Aulia Rahman jadi satu-satunya pemain yang tembus skuad timnas U17 dari seleksi 12 kota. Aulia Rahman jadi satu-satunya pemain yang tembus skuad timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 dari seleksi 12 kota. Mendapati hal ini, striker muda Persita Tangerang itu girang bukan main. Aulia mengaku tidak menyangka bisa membela skuad Garuda Asia di ajang Piala Dunia U17 2023 sebab Aulia menjadi satu-satunya wakil dari seleksi terbuka yang digelar oleh PSSI. Selain Aulia, sebenarnya ada 4 nama lain dari seleksi 12 kota yang sempat bergabung ke Musatan Latihan TJ Timnas Indonesia U17. Mereka adalah Iwayan Artawiguna, kiper Bali United, Ronaldo Mehran, bek kiri Akademi Persib Cimahi, Mauri Ananda Yves, gelandang Bali United, dan Fairuz Farhan Al-Radin, winger Sparta Depok. Tetapi seluruh nama itu tidak bisa menembus skuad utama Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Media Vietnam ketakutan Elkan Bagot bobol gawang Fulham jelang laga versus Vietnam. Media Vietnam Detau 247 ketakutan setelah Elkan Bagot membobol gawang Fulham jelang laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Detau 247 menyebut gol ini sebagai pertanda Timnas Indonesia bakal menjadi lawan yang tidak mengenakan bagi Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot memperkuat Ipswich Town kontra Fulham di babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Bek 20 tahun ini masuk di menit ke-60 menggantikan bek Timnas Australia Cameron Burgess. Setelah 19 menit berada di lapangan, Elkan Bagot mencetak gol via sundulan kepala memanfaatkan sepakan pojok Jack Taylor.
Siap turunkan kekuatan penuh, Irak ogah bereksperimen lawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia wajib mewaspadai Irak pada match pertama putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16 November 2023. Irak diklaim bakal menurunkan kekuatan terbaik untuk bisa meraih kemenangan. Menurut laporan Win-Win yang mengacu pada sumber internal di Asosiasi Sepak Bola Irak, pelatih Jesus Casas akan menghilangkan kebiasaan melakukan eksperimen dalam menentukan pemain. Artinya, Jesus akan memainkan pemain terbaik saat melawan timnas Indonesia. Pernyataan itu mengacu pada kebiasaan pelatih Jesus Casas di timnas Irak dalam beberapa edisi terakhir. Pada laga-laga sebelumnya, pelatih asal Spanyol itu memanggil pemain baru untuk membela Irak. Pelatih Jesus Casas sudah mengantongi nama-nama andalan yang akan dipanggil saat menghadapi timnas Indonesia. Dalam daftar tersebut terdapat nama ex-Manchester United, Zinedine Iqbal. Masuk skuad timnas U17, Wunderkid Persita tebar janji manis. Penyerang Persita Tangerang, Aulia Rahman menyambut bahagia bisa membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Aulia Rahman bertekad memberikan penampilan terbaik pada ajang tersebut. Aulia Rahman masuk daftar 21 pemain timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Aulia Rahman akan bersaing dengan Arkan Kakak di lini depan skuad Garuda Asia. Aulia Rahman tak mau menyanyiakan kesempatan membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Aulia Rahman siap bersaing dan ingin memberikan penampilan terbaik di latihan dan pertandingan. Aulia Rahman tak menyangka bisa terpilih membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Aulia siap terus bekerja keras untuk membantu skuad asuhan Bima Sakti meraih prestasi pada ajang tersebut. Media Korea Selatan sebut timnas Indonesia dirugikan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan Best 11 Kasihani Sintayong dan timnas Indonesia yang dirugikan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab skuad Garuda harus menempuh perjalanan jauh untuk dua laga pertama yang dimainkan secara tandang. Timnas Indonesia akan segera memulai kiprahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November ini. Mereka tergabung dalam grup F bersama dengan Vietnam, Irak, dan Filipina. Laga pertama adalah menghadapi Irak yang akan dilaksanakan di Stadion Internasional Basra pada 16 November 2023 mendatang. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan bertandang ke Manila untuk menghadapi Filipina. Laga kontra Filipina harus digeser menjadi tandang karena Indonesia akan melaksanakan Piala Dunia U17 2023 di sepanjang bulan November hingga Desember mendatang. Situasi ini dinilai sebagai kerugian dan media Korea Selatan. Best 11 menyoroti tugas besar yang menanti Sintayong di hadapannya karena jarak antara Barca dan Manila mencapai 7.600 km. Bandara Adi Sumarmo siapkan 5 parking stand pesawat baru. Piala Dunia U17 2023 tinggal hitungan hari. Demi mendukung kelancaran Piala Dunia U17, persiapan infrastruktur di kota Solo pun terus bertambah. Salah satunya Bandara Adi Sumarmo yang akan menjadi pusat pergerakan tim-tim peserta bertanding. Bandara yang terletak di Boyolali, Jawa Tengah itu kini tengah mempersiapkan 5 parking stand pesawat dengan fasilitas Avio Bridge untuk menunjang mobilitas selama gelaran Piala Dunia U17 2023. Bandara Adi Sumarmo tidak hanya melayani tim-tim awal yang bakal bertanding di babak penyisihan grup B. Grup ini dihuni 4 negara yakni Spanyol, Kanada, Mali, dan Uzbekistan. Solo dipastikan menjadi venue tersibuk sepanjang Piala Dunia U17 sebab Kota Bengawan juga akan digunakan sebagai arena pertandingan babak per-8 semifinal hingga final. Menurut Erik Rofik, pihaknya juga memfasilitasi penempatan helpdesk di area kedatangan. Ini dilakukan untuk mempermudah para petugas mengarahkan peserta Piala Dunia U17 yang baru tiba. Sementara untuk parkir bus, penjemputan, dan pengantaran akan disediakan area di sebelah stasiun kereta bandara.